jikalau dari tim HR sudah mendelegasikan yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, tapi dari pihak perusahaan tidak mau menjalankan apa yang sudah kita ajukan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Baik. Jadi ceritanya tim HR ini sudah ngasih tahu nih kan, bos, yang benar tuh begini bos. Ya. Kalau kita lakukan begitu, resikonya begini, resikonya begitu bos. Bla 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 bla. Tapi somehow perusahaan tetap ambil keputusan begitu, bukan begini. Ya kan? Terus bagaimana? Hal pertama adalah tanggung jawabnya terlepas dari kita. Yang perlu kita pahami. Tanggung jawabnya terlepas dari kita sebagai HR sepanjang kita sudah benar-benar mengingatkan dan itu bisa dibuktikan. Maka saya terbiasa mengingatkan kepada kita semua, terutama di HR, kalau kita sedang dalam sebuah diskusi tentang masalah penegakan hukum di perusahaan, kemudian kita memiliki perbedaan pendapat dengan pihak manajemen atau pimpinan kita, kemudian si pimpinan kita mengambil keputusan yang berpotensi melanggar hukum, maka yang harus kita lakukan adalah membuktikan. Kita harus mampu membuktikan bahwa kita sudah mengingatkan. Kenapa ini menjadi penting? Alah Dan, gitu aja kok ribut. Emangnya lu perlu eksistensi diri apa bagaimana gitu kan? Enggak. Ini untuk keamanan kita Bapak Ibu semua. Dalam banyak kasus di luar sana, biasanya apabila sebuah kasus sudah sampai kepada perselisihan, misalkan sampai ke pengadilan, biasanya kan yang dipanggil pertama untuk sebuah pelanggaran adalah pimpinan perusahaannya. Pimpinan perusahaannya ini yang bertanggung jawab, kan dalam undang-undang perceraian kan disebutkan direksi bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan, kan begitu. Kemudian dipanggil direksinya. Waktu direksi yang dipanggil biasanya 99% lebih yang saya temui direksi itu selalu menyampaikan, saya nggak tahu Pak bahwa aturannya begitu. Oh, atau lebih parah lagi begini, HR-nya nggak ngomong sama saya Pak. Saya nggak diinfo apa-apa. Saya nggak dikasih tahu Pak. Gitu. Oh itu banyak banget yang kayak gitu, Bapak Ibu semua. Nah, maka setelah itu kita dipanggil sebagai HR. Bener nggak kamu nggak ngasih tahu? Apa kerjanya kamu? Kamu direkrut sebagai HR, sebagai profesional. Tugasmu adalah mengingatkan, meskipun itu tidak menyenangkan, kan begitu. Tapi kamu katanya nggak mengingatkan. Wah, kita panik. Sudah Pak, gini. Coba buktikan. Kalau hakim kalau di pengadilan itu pasti diminta bukti kan Pak. Pada saat kita mendalilkan sesuatu, maka kita harus menyatakan bahwa menunjukkan buktinya, evidence-nya. Kalau kita mendalilkan bahwa saya sudah mengingatkan bos saya, mana buktinya? Tunjukkan. Kalau kita nggak bisa buktikan, ya tanggung jawabnya ke kita, ya kan? Minimal kita menjadi bakal kena masalah internal, ya. Jadi ini yang penting, yang selalu saya sampaikan adalah di samping bekerja cerdas, kita juga harus bekerja aman. Bekerja aman. Maka menyiapkan alat bukti itu adalah sebuah tindakan antisipatif. Ya. Ini bukan masalah, wah, si Dani udah nggak percaya sama bosnya. Enggak. Bukan masalah percaya atau nggak percaya, tapi ini masalah antisipasi untuk kebaikan bersama. Security ya. Ya. Jadi itu hal pertama. Kita harus siapkan alat bukti. Kedua, apabila nanti ujungnya memang terjadi pelanggaran, kejadian pelanggaran dan akhirnya menjadi bermasalah dalam sebuah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka tanggung jawabnya ada di perusahaan atau di pimpinan perusahaan misalkan, dan kita bagaimanapun kita sebagai HR tetap harus menjalankan, tetap harus bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Tapi yang penting kita sudah sampaikan, dan ini adalah momen bagi kita untuk mengingatkan kepada perusahaan lagi. Tuh kan saya udah bilang kan bos, bahwa ini bakal jadi masalah dan sekarang jadi masalah. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Tuh kan udah gue bilangin kan, terus kita ngomel-ngomel. Enggak, bukan berhenti sampai situ. Kita lanjutkan. Jadi untuk menyelesaikan ini begini. Nah, kita tetap yang harus selesaikan siapa ya? Kita juga, karena kita tim HR-nya. Karena tugas kita. Karena tugas kita. Kita sebagai tim saber, sapu bersih, ya kan? Tim penyapu ranjau, dan sebagai tim sampah, ya kan? Sebagai the mother of the company, ya itulah tugas kita. Nyelesain masalah itu.
Ya, begitu ya kurang lebih.